Assalamualaikum sobat belajar, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tekanan hidrostatis ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu tekanan secara umum dan juga tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan gauge. Apa itu tekanan gauge? Nah, jadi tekanan gauge itu adalah selisih antara tekanan total dengan tekanan atmosfer. Jadi, semisal kita mau mengukur tekanan suatu zat menggunakan alat ukur tekanan. Nah, hasil dari alat ukur itulah yang kita sebut sebagai tekanan gauge. Jadi tekanan asli dari fluida itu. Nah, tapi syaratnya fluida yang kita ukur itu harus di dalam wadah tertutup. Jadi tidak ada pengaruh dari luar. Kalau misalkan wadahnya terbuka, berarti kan ada pengaruh dari tekanan atmosfer. Nah, artinya tekanan gauge itu sebenarnya sama dengan tekanan hidrostatis jika fluida yang kita ukur itu dalam keadaan tertutup. Nah, jika wadahnya terbuka, maka akan ada pengaruh dari tekanan udara atau tekanan atmosfer. Nah, ada yang masih ingat tidak? Berapa sih besaran tekanan udara atau tekanan atmosfer? Tekanan atmosfer atau biasa disimbolkan dengan P0 atau juga bisa PATM itu adalah tekanan rata-rata di atas permukaan air laut dalam keadaan normal. Dan besarnya itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Atau bisa juga kalau dalam ATM itu 1 ATM. Selain Pascal, masih ingat ya, satuan lainnya untuk tekanan itu ada Newton per meter kuadrat. Nah, 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk tekanan udara sendiri itu akan berbeda-beda ya tiap tempatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan udara itu adalah salah satunya ketinggian. Nah, kalian yang pernah naik gunung pasti bisa merasakan perbedaannya ya. Kira-kira tekanan di atas gunung dan di atas permukaan laut itu besar yang mana? Ya, besar yang di atas permukaan air laut. Jadi semakin tinggi suatu permukaan itu justru tekanannya semakin sedikit karena lapisan-lapisan udara di atas kita lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya kita di bawah di atas permukaan air laut seperti itu ya. Nah, selain ketinggian itu ada suhu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di materi suhu dan kalor. Bagaimana kaitan suhu terhadap susunan partikel. Kemudian yang terakhir, salah satu faktor lainnya adalah kelembapan. Kelembapan itu adalah kadar air ya. Ini juga mempengaruhi tekanan udara. Kita masuk ke contoh soal ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapakah tekanan gauge dari alkohol pada kedalaman 20 cm. Berarti di sini diketahui adalah hanya ya diketahui hanya itu adalah 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian massa jenis alkohol berarti rho dari alkohol ya. Rho-nya itu adalah 800 kg per meter pangkat 3. Sedangkan tekanan atmosfernya adalah 1,01 Pascal ya. Oke, karena di sini yang ditanyakan tekanan gauge-nya berarti itu kan sama dengan tekanan hidrostatis.
hidrostatis. Jadi abaikan tekanan atmosfernya. Nah, ini sama dengan tekanan hidrostatis. Maka langsung aja kita jawab. Tekanan hidrostatis itu kan rumusnya rho GH ya. Rho-nya 800. Kemudian percepatan gravitasinya 10. Kemudian terakhir hanya itu adalah 0,2 meter. Oke, hasilnya jadi 1600 Newton per meter kuadrat ya. Atau bisa juga 1600 Pascal. Oke, untuk selanjutnya adalah tekanan absolut. Oke, tekanan absolut atau tekanan mutlak itu adalah tekanan total ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang tekanan gauge sama tekanan udara. Nah, jadi jika tekanan suatu fluida itu terpengaruh oleh lingkungan luarnya, contohnya misal ketika kita berada di dalam kolam renang, itu kan kolam renang kan terbuka ya. Tekanan yang kita rasakan itu tidak hanya tekanan hidrostatis, tapi juga ada tekanan udara juga yang menindih tubuh kita gitu ya. Jadi tekanan absolut itu adalah tekanan total atau besarnya sama dengan tekanan gauge ditambah tekanan atmosfer atau tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan gas, misal ada pengaruh dari luar, seperti itu. Nah, ini tekanan mutlak itu akan bernilai rho GH ditambah dengan tekanan atmosfer. Oke, ini contoh soalnya. Berapakah tekanan mutlak air laut pada kedalaman 10 meter jika diketahui massa jenis air lautnya itu adalah 1020 kg per meter kubik dan tekanan atmosfernya 101 kilopascal. Oke, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Oke, di sini diketahui bahwa hanya itu adalah 10 meter. Kemudian rho air laut itu adalah 1020 kg per meter kubik. Sedangkan untuk tekanan atmosfernya adalah 101 kilo, itu berarti 10 pangkat 3 ya Pascal, atau sebenarnya sama kan dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan absolut atau tekanan total ya. Berarti di sini kita tinggal jumlahkan tekanan hidrostatis saat berada di kedalaman 10 meter dan tekanan udara. Nah, karena kan misal ini air laut nih, kemudian yang ditanyakan tekanan di sini di dalam kedalaman 10 meter. Nah, karena di sini kan terbuka ya, berarti kan ada pengaruh tekanan dari luar juga. Jadi ada P0, tekanan udara. Jadi tekanan di sini kalau misalkan ditanyakan hanya tekanan atau tekanan mutlak, itu berarti jumlah dari tekanan hidrostatis dan tekanan udara. Sedangkan kalau misalnya yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis, berarti cukup rho GH-nya aja. Nah, sedangkan di sini kan yang ditanyakan adalah tekanan mutlak nih. Berarti tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara. Oke, tinggal dijumlahkan aja. Rho GH berarti 1020 dikali 10 dikali hanya juga 10 ya, kemudian ditambah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, nanti ini satuannya kita tulis di akhir aja ya. Oke, ini hasilnya jadi
102 kali 10 pangkat 3 ya. Sedangkan yang ini kan berarti 101 kali 10 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 203 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 203.000 Pascal. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Ya, oke, di sini ada salah satu contoh soal yang sering muncul, yaitu terkait dengan penentuan massa jenis, atau kadang juga yang ditanyakan adalah ketinggian zat cair. Nah, dulu waktu SMP kan kalian pernah belajar ya, salah satu sifat air itu permukaannya itu akan selalu sejajar. Nah, prinsip ini kemudian diambil untuk membuat alat ukur bernama water pass yang sering digunakan oleh tukang bangunan untuk membuat rumah agar lantainya itu rata gitu ya, atau tidak miring seperti itu. Nah, di sini untuk soal yang ini karena zatnya itu berbeda, zat cair di sini itu ada yang berwarna ungu dan biru ya. Nah, yang ungu di sini menggambarkan zat air ya. Ini adalah air. Sedangkan yang biru ini itu adalah zat X. Nah, kemudian karena ini adalah dua jenis zat yang berbeda, maka ketinggiannya itu juga berbeda. Nah, kita akan analisa kasus ini menggunakan prinsip hidrostatistika atau persamaan tekanan hidrostatis ya. Oke, perhatikan titik A dan B di sini. Nah, kenapa kita ambil yang di sini? Sebenarnya kita bisa mengambil titik-titik di mana saja, yang penting ketinggiannya sama ya. Nah, di sini kita ambil yang titik A sama B itu agar memudahkan saja. Nah, di sini di titik A dan titik B itu kan karena di dalam zat cair ya, itu kan ada tekanan. Kemarin kita sudah membahas bahwa tekanan pada ketinggian yang sama itu akan sama besar ya, ya enggak? Karena tekanan itu akan menekan ke segala arah. Nah, begitu juga di sini. Jadi tekanan di titik A dan titik B itu akan sama. Yang berbeda adalah tekanan penyusunnya. Tekanan di A dan di B. Nah, kita perhatikan di titik A. Di sini tekanannya kan berarti berasal dari di sini karena wadahnya terbuka berarti ada tekanan udara atau tekanan atmosfer ya. Begitu juga di B, di sini juga ada tekanan udara. Nah, selain dari tekanan udara, ada juga tekanan hidrostatis dari zat X. Sedangkan di titik B, itu tekanannya berasal dari zat air. Nah, walaupun ketinggiannya berbeda, tapi tekanan di sini sama. Karena kan P0-nya kan sama ya, berarti artinya tekanan hidrostatis dari air di sini ya, di atas titik B, dan tekanan dari zat X itu sama besarnya sebenarnya. Nah, karena massa jenisnya berbeda, maka ketinggiannya menjadi berbeda. Gitu ya, bisa dipahami ya, karena tekanannya sama, massa jenisnya berbeda, maka berpengaruh ke ketinggiannya juga jadi berbeda gitu. Oke, kita akan analisa satu persatu dari tekanan di A ya. Di sini kan di tekanan di titik A itu adalah P0 ditambah dengan tekanan hidrostatis dari air yang di atasnya. Tapi ini bukan air ya, tapi zat X gitu ya. Berarti di sini rho dari X kemudian G dikali H1. Sedangkan untuk titik B di sini ada P0 ditambah rho-nya dari air G dan H2.
Oke, di sini yang ditanyakan adalah H2-nya. Nah, sedangkan di sini kan karena tekanan udaranya kan sama ya, maka ini bisa dicoret aja. G-nya juga sama kan, bisa dicoret. Maka tinggal rho X kali H1 rho A dikali H2 gitu. Nah, ini bisa juga kita buat persamaannya jadi seperti ini ya. Rho X dibanding rho A itu sama dengan H2 dibagi H1. Artinya di sini kita boleh tidak menggunakan satuan SI. Ini ya, karena nanti satuannya akan saling menghilangkan. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau gunakan tetap senti itu boleh. Oke, kita tinggal masukkan angkanya ya. Di sini rho X-nya itu kan ini ya, 800 kg per meter kubik. Kemudian rho airnya 1000. Oke, satuannya tidak kita tuliskan karena kan satuannya habis ya. Sedangkan yang H2, di sini kan H2 yang ditanyakan ya. Kita tulis H2. Sedangkan H1 itu adalah, perhatikan di sini. Nah, di sini H1 itu kan terdiri dari H2 ditambah 2 cm kan. Maka di sini kita tulis H2 ditambah 2 cm. Oke. Nah, ini berarti dalam senti nantinya. Oke. Kemudian ini habis ya. 10 sama 8 kita bisa sederhanakan jadi 4 dan 5. Kemudian di sini kita kali silang berarti 4 H2 ditambah 8. Sedangkan di sini 5 ya. 5 H2 kemudian pindah ruas jadi H2-nya sama dengan 8 cm. Gitu ya. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.